Kalau kita perhatikan di dalam Islam, apakah kita baca Al-Quran ataukah hadis Nabi, ya, ataukah juga pandangan-pandangan para ulama, maka kita akan dapati bahwa fungsi agama yang itu akan membina ruh kita itu ada minimal ada 4 macam. Yang pertama adalah bahwa agama berfungsi sebagai way of life, sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi kita bagaimana kita itu berperilaku dengan baik, ya, berakhlakul karimah. Nah, ini agama punya perangkatnya, ya, punya ajaran-ajarannya yang bisa membimbing kita kepada 2 hal tersebut, yaitu hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa dan hubungan kita dengan sesama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, agama merupakan sarana kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Bahagia ukurannya sudah barang tentu bukan berarti harus kaya, punya banyak uang atau jabatan tinggi, bukan sekedar itu. Tetapi bahagia itu ada di dalam hati. Ketika kita sudah melakukan hal yang baik, memberikan kontribusi kepada orang umpamanya, ya, ataukah memberikan sedekah kepada fakir miskin, maka hati kita terobati. Hati kita ini kemudian menjadi tenang. Kita merasakan sudah memiliki nilai diri kita untuk orang lain. Karena paling tidak itu kita meyakini bahwa di luar kita itu ada zat yang maha kuasa, itu yang maha esa tadi, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, agama itu mengajarkan kepada kita untuk sikap moderat, ya. Tidak ekstrim kanan, ya, dan juga tidak ekstrim dalam hal kehidupan umpamanya, ya. Agama mengajarkan bahwa kita tidak boleh hanya memperhatikan aspek akhirat, tetapi juga kita harus memperhatikan aspek duniawi. Nah, dengan memperhatikan 2 hal tadi, ya, hal-hal yang duniawi dan hal-hal ukhrawi, berarti kita posisinya berada di posisi tengah. Itu satu contoh saja. Jadi sebenarnya ada contoh-contoh sikap moderat yang lainnya, termasuk juga sikap moderat dalam hal memahami agama ini, ya. Tapi yang keempat, ini yang penting juga, agama itu seharusnya menjadi pemersatu bangsa, bukan pemecah umat, bukan pemecah bangsa. Nah, hal ini dapat kita ketahui dari perilaku Rasulullah SAW. Ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, Rasulullah melihat bahwa Madinah adalah sebuah kota yang di dalamnya sangat plural, baik dari sisi agama maupun dari sisi suku, bahkan dialek bahasanya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu? Beliau berusaha mempersatukan bangsa Madinah itu dalam satu bendera, ya, yaitu dengan cara menciptakan namanya Piagam Madinah. Semua komponen yang ada di Madinah itu dikumpulkan, diajak bermusyawarah bagaimana supaya mereka itu hidup bersama dengan damai, hidup bersama saling tolong menolong, saling membantu dalam rangka membangun peradaban Madinah. Nah, dengan Piagam Madinah, ya, semangatnya dari agama tadi itu kemudian sebagai pijakan bagi beliau untuk bagaimana berkomunikasi sesama manusia dengan sangat